Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Neneng Nurjana M. Hum, dalam mata kuliah fonologi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bunyi bahasa. Kita simak penjelasannya ya teman-teman. Definisi bunyi bahasa. Ada dua istilah yang merujuk kepada bunyi bahasa. Yang pertama speech sound dan yang kedua adalah phone. Jika teman-teman membaca buku fonologi dalam bahasa Inggris, maka teman-teman akan mudah mendapatkan dua istilah tersebut, speech sound dan phones. Dalam bahasa Indonesia, kedua istilah tersebut merujuk pada istilah yang sama, yaitu bunyi bahasa. Menurut Krida Laksana, bunyi bahasa adalah satuan yang dihasilkan oleh alat ucap. Alat ucap yang dimaksud adalah organ tubuh kita yang bermanfaat atau yang terlibat dalam pengucapan bunyi bahasa. Kemudian menurut glosari di Summer Institute of Linguistics atau glossary.sil.org mengatakan bahwa a phone is an analyzed sound of a language. Yang dimaksud dengan phone adalah bunyi bahasa yang tidak dapat dianalisis kembali. Jadi bunyi bahasa atau bunyi dari sebuah bahasa yang sudah tidak bisa dipecah lagi, yang sudah tidak bisa diurai lagi. It is the smallest identifiable unit. Ini adalah unit yang paling kecil yang bisa diidentifikasi, found in a stream of speech, yang ditemukan dalam aliran ujaran that is able to be transcribed with IPA symbol, yang dapat ditranskripsi dengan simbol IPA. Nah, saya sederhanakan, menurut Summer Institute of Linguistics, phones merupakan atau bunyi bahasa merupakan unit bahasa yang sudah tidak dapat diurai lagi. Oleh karenanya, unit tersebut adalah unit terkecil yang bisa diidentifikasi. Nah, ditemukannya di mana? Di aliran ujaran atau di aliran tuturan. Nah, ketika kita berbicara, itu kan sebetulnya kumpulan dari bunyi bahasa atau aliran dari bunyi bahasa. Yang kemudian bunyi bahasa tersebut ketika sudah tidak bisa dianalisis lagi, maka bisa ditranskripsi dengan menggunakan simbol IPA. Apa itu simbol IPA? Akan saya jelaskan setelah ini ya. Kemudian apa itu alat ucap? Menurut Krida Laksana, alat ucap atau istilahnya adalah organ of speech atau speech organs adalah alat-alat dalam tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa. Jadi alat-alat atau organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa. Dari mana saja? Dari paru-paru, kemudian pita suara, dan kemudian faring, laring, dan kemudian mulut, rongga hidung. Itu merupakan alat-alat ucap. Begitu ya. Nah, ini teman-teman table of APA atau tabel dari The International Phonetic Alphabet yang revisinya tahun 2015. Kalau tidak salah sudah ada revisi yang terbaru ya. Tapi saya menggunakan yang sederhana saja, menggunakan revisi yang 2015. Apa ini tabel LPA atau tabel IPA gitu ya? Di sini merupakan tabel yang menghimpun semua bunyi bahasa yang diteliti oleh peneliti fonetik begitu ya. Kita mulai dari konsonan. Nah, tabel yang paling atas itu adalah tabel konsonan atau konsonan. Di sini kita melihat ada kolom yang berjejer ke sebelah dari kiri ke kanan. Itu adalah penjelasan mengenai alat ucap. Alat ucap yang terlibat dalam pembunyian bahasa. Misalnya bilabial, bi itu dua, labial itu bibir, jadi dua bibir. Jadi ini adalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan dari kedua bibir. Plosive itu artinya meletup gitu ya.
Jadi contohnya bunyi peh, peh, atau pada kata pada, peh, peh, itu merupakan bunyi bilabial yang diucapkan secara meletup. Dan kemudian beh, beh, nah itu juga sama, itu adalah bunyi bilabial yang diucapkan secara meletup. Kemudian ada bunyi alveolar atau bunyi yang melibatkan organ alveolar atau daerah alveolar, seperti pada bunyi teh dan deh tadi. Nah, teh dan deh. Dan kemudian ada retroflex. Di sini retroflex bunyinya itu ketika pangkal lidah atau ujung lidah itu agak melengkung, seperti kata toh, toh, dan doh, doh, doh. Kemudian bunyi palatal ada c dan j. Bunyi velar ke dan g. Kemudian uvular ada bunyi g. Dan glottal stop itu artinya bunyi yang hentian, bunyi yang ada pada glotis itu kalau tidak salah di di pita suara ya teman-teman. Nah, itu kira-kira yang sederhana yang bisa saya ucapkan, yang saya bisa jelaskan dari International Phonetic Alphabet. Nah, penjelasan di bawahnya teman-teman akan bisa mendapatkannya secara rinci dari aplikasi AVI Phonetics. Silahkan diunduh karena di sana akan terdapat banyak sekali penjelasan mengenai bunyi-bunyi bahasa. Nah, yang di atas adalah konsonan, yang di bawah adalah konsonan pulmonik. Pulmonik itu konsonan yang melibatkan aliran udara yang keluar dari pita suara dan menuju ke alat ucap mulut begitu ya. Nah, di bawahnya itu ada konsonan non pulmonik. Ini dari clicks. Kemudian ada voice implosive dan ejective. Nah, ini teman-teman bisa dicek di AVI Phonetic untuk lebih jelasnya. Nah, yang sampingnya ada vowels. Vowel itu adalah bunyi vokal, begitu ya. Bunyi vokal di sini ada a yang paling bawah. A-nya ada macam-macam ya. Kemudian yang paling atas ada i, ada u, ada e, ada e, ada o. Nah, ini kita hanya akan mempelajari yang versi bahasa Indonesianya yang nanti akan saya jelaskan di slide terakhir. Baik teman-teman, ini adalah gambar alat ucap manusia pada umumnya. Kita mulai dari bagian paling depan. Yang pertama adalah bilabial. Bilabial artinya adalah dua bibir, bibir bawah dan bibir atas. Kemudian dental, gigi atas dan gigi bawah itu tetap sama, disebutnya dental. Dan kemudian ada alveolar. Alveolar adalah daerah yang berada di atas gusi atas ya, gusi gigi bagian atas. Dan kemudian ada palatal. Palatal adalah langit keras. Jadi kalau teman-teman mengarahkan lidah ke atas langit-langit gitu ya, ke langit-langit mulut, maka kita bisa merasakan ada daerah langit-langit keras. Kemudian yang di bagian belakang dari langit-langit keras adalah velar atau langit-langit lunak. Kalau teman-teman mengarahkan lidah ke arah belakang begitu ya, lidahnya ditekuk kemudian menyentuh langit-langit, maka arahkan coba ke agak belakang. Nah, itu teman-teman akan merasakan ada langit-langit keras. Kemudian uvular. Uvular dikenal juga dengan anak tekak atau dalam bahasa Sunda saya mengenalnya dengan lak-lakan gitu ya. Dan kemudian di bagian atas ada nasal cavity atau ruang nasal atau ruang hidung. Ruang hidung juga merupakan alat ucap atau organ ucap ya, organ ujar. Di bagian bawah ada yang disebut sebagai apikal. Apa itu apikal? Apikal adalah pangkal lidah.
Jadi ujungnya lidah itu disebut apikal. Nah, lidah bagian tengah, bagian depan itu namanya laminal. Lidah bagian tengah dan agak ke belakang itu namanya dorsal. Nah, kemudian ada faringel. Faringel itu rongga faring. Jadi kalau kita dari arah dorsal ke bawah menuju leher itu rongga faring. Dan kemudian ada laring. Laring itu daerah leher ya. Daerah leher yang kalau kita pegang leher kita agak bergetar, nah itu daerah laring. Begitu ya teman-teman. Klasifikasi bunyi bahasa. Bunyi bahasa dibagi menjadi bunyi segmental atau bunyi yang berkaitan dengan segmen. Segmen di sini mengacu pada bunyi bahasa yang bisa kita kenali dalam satu bahasa atau dalam beberapa bahasa. Dan kemudian ada bunyi suprasegmental atau bunyi yang mengiringi bunyi segmental. Ahli bahasa ada yang membagi bunyi segmental menjadi vokoid atau vokal dan kontoid atau konsonan. Kemudian ada juga yang membagi menjadi bunyi vokal atau vowels, bunyi konsonan atau consonant, dan semivokal atau semivowel. Kemudian bunyi suprasegmental atau bunyi yang mengiringi bunyi segmental. Segmen di sini artinya vokal, konsonan, dan semivokal begitu. Bunyi suprasegmental yang mengiringi bunyi segmen itu adalah pertama tekanan atau stress. Jadi ada tekanan dalam segmen, dalam bunyi bahasa, dalam vokal, konsonan, atau semivokal. Ada durasi atau kepanjangan bunyi. Kemudian ada jeda atau hentian, tona, titi nada, nada atau pitch, dan intonasi. Bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Ini menurut Abdul Khair. Kemudian menurut Marsono, bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan dalam alat bicara. Kemudian menurut Kus Hartanti, bunyi vokal adalah satuan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara jika aliran udara tidak mengalami hambatan. Kemudian menurut Musli, bunyi vokoid adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Dari 4 definisi ini kita bisa mengetahui bahwa bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan dalam alat ucap. Maksudnya apa? Bunyi vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa mengalami hambatan. Jadi ketika kita mengucapkan bunyi vokal, udara yang keluar dari paru-paru melalui celah pita suara itu kemudian dialirkan ke alat ucap, dan alat ucap kita, alat ucap yang dimaksud adalah mulut ya, itu tidak mengalami hambatan. Jadi hanya bentuk mulut yang berubah. Mari kita coba dengan mengucapkan bunyi A. A. Nah, kalau kita mengucapkan bunyi A, kita bisa merasakan aliran udara yang mengalir dari arah leher gitu ya. Dalam hal ini adalah celah pita suara, dia adanya di leher. Kemudian mengalir ke mulut kita dan tidak mengalami hambatan kan. Contohnya lagi bunyi U. Bunyi U juga demikian. Jadi udara keluar dari leher atau keluar dari celah glotis, celah pita suara, dan kemudian masuk ke dalam mulut dan tidak mengalami hambatan. Yang ada hanya bentuk mulut dan bentuk lidah yang berubah gitu ya, atau posisi lidah yang berubah. Begitu kira-kira penjelasan mengenai bunyi vokal. Baik, kita lanjutkan pada peta vokal. Ini adalah peta tempat pembunyian bunyi vokal. Depan, yang dimaksud depan adalah posisi lidah depan, kemudian lidah pusat atau lidah tengah, dan lidah belakang. Bawah, tengah, atas ini menunjukkan posisi rahang. Rahangnya berada di bawah, dalam hal ini
mulutnya lebih terbuka, tengah mulutnya agak tertutup, dan atas itu cenderung lebih tertutup, begitu ya. Contohnya pada bunyi A. A, kalau kita membunyikan bunyi A, itu kan rahangnya terbuka ya. A. Nah, lidahnya yang terlibat adalah lidah depan, A gitu ya. A, bahasa Indonesia A gitu ya. Dan kemudian ada A yang cenderung melibatkan lidah pusat dan lidah belakang. Kemudian ada posisi bunyi tengah bagian depan ada E yang simbolnya 3 terbalik. Ini ada pada kata nenek. Nah, E-nya itu kan cenderung lebih terbuka ya, rahangnya lebih terbuka. Bedakan dengan seri. Kan E-nya tidak terlalu terbuka, tapi ini melibatkan lidah depan, begitu ya. Kemudian ada E. E adalah bunyi pusat, bunyi yang melibatkan lidah tengah, dan posisi rahangnya juga ada di tengah, jadi tidak terlalu terbuka, begitu ya. Kemudian ada O penuh dan O separuh. Ini sama ya, O. Kemudian ada I yang cenderung lebih tinggi, dan I yang cenderung lebih rendah, begitu ya. Kemudian ada U atas dan ada U bawah. Ini juga merupakan bunyi vokal yang melibatkan lidah bagian belakang. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa buka AVI Phonetics, klik vowels, dan kemudian nanti teman-teman akan mendapati gambar mulut. Nah, ketika teman-teman mengklik bunyi U, maka akan terlihat pergerakan lidah, gitu ya. Pergerakan lidah belakangnya naik, kemudian lidah depannya turun. Silakan teman-teman eksplorasi untuk mengetahui bagaimana pergerakan lidah ketika membunyikan bunyi vokal. Kita lanjutkan ya. Konsonan. Baik, kita akan mulai dengan definisi konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu mendapatkan hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Ini menurut Abdul Haer. Kemudian menurut Marsono, konsonan adalah bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara dan dapat disertai oleh bergetarnya pita suara. Kemudian menurut Kushartanti, konsonan adalah satuan bunyi bahasa yang dihasilkan jika aliran udara yang keluar dari paru-paru mengalami hambatan. Kemudian menurut Mosley, bunyi kontoid adalah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan daerah artikulasi. Baik, dari 4 definisi ini kita bisa merangkum bahwa bunyi bahasa yang mengalami hambatan pada alat ucap, dalam hal ini rongga mulut atau rongga hidung, maka bunyi tersebut dinamai adalah konsonan. Nah, konsonan ini kalau kita lihat cara pengucapannya, jadi ketika kita bernapas kan kita memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, begitu ya. Nah, ketika kita mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru melalui celah pita glotis dan kemudian udara itu masuk ke dalam rongga mulut dan rongga hidung, maka ada bunyi bahasa yang udaranya itu, arus udara yang keluar dari celah glotis itu dihambat. Dihambat oleh apa? Dihambat oleh lidah. Dihambat oleh alat ucap yang lain. Dihambat oleh misalnya langit-langit keras. Nah, bunyi-bunyi bahasa yang mengalami hambatan pada saat pelafalannya itu disebut sebagai konsonan. Begitu ya. Dan konsonan itu bisa disertai dengan bergetarnya pita suara. Jadi teman-teman kalau memegang leher, pegang leher silahkan. Pegang, kemudian simpan telunjuk dan ibu jari Anda pada pangkal leher, maka teman-teman akan merasakan getaran. Nah, yang bergetar itu apa? Itu adalah pita suara, begitu ya. Nah, teman-teman kalau melihat definisi dari Muhlis, di sini tidak ada kata hambatan, tapi yang ada penyempitan dan penutupan. Itu sebetulnya sama saja ya. Itu bentuk dari hambatan atas pita suara, atas arus udara. Begitu ya, teman-teman.
Nah, kalau kita melihat peta konsonan, ini peta konsonan yang lebih sederhana dibandingkan peta konsonan yang ada di IPA. Ini adalah peta konsonan dari bahasa Indonesia. Ini ada di bukunya Pesona Bahasa ya, yang diedit oleh Kus Hartanti. Di sini kita bisa melihat ada bilabial. Bilabial adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh dua bibir. Kemudian adalah biodental, adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dari bibir dan gigi. Jadi ada pertemuan antara bibir dan gigi. Kemudian dental, bunyi gigi, tapi di sini tidak ada bunyinya. Kemudian ada bunyi alveolar, atau bunyi yang melibatkan daerah alveolar. Dan kemudian ada retroflex, di sini adalah bunyi yang mana lidah atau pangkal lidahnya mengalami pelekukan. Kemudian palatal. Palatal ini adalah bunyi yang melibatkan daerah palatal atau langit-langit keras. Kemudian ada bunyi velar. Bunyi velar adalah bunyi yang melibatkan daerah velar atau langit-langit lunak. Kemudian faringal. Faringal adalah bunyi-bunyi yang melibatkan daerah faring. Dan kemudian glotal ini yang melibatkan daerah glotis ya, atau celah pita suara. Nah, letupan artinya bunyi ini diletupkan seperti bunyi p, b, t, d. Kemudian yang retroflex t, d. Ini yang palatal c, c, j, k, g, dan bunyi glotal. Kemudian untuk bunyi nasal ini adalah bunyi yang melibatkan rongga hidung atau nasal cavity. Bunyi bunyi en, itu melibatkan kedua bibir. En itu melibatkan daerah alveolar. Kemudian ada bunyi nye, ini melibatkan palatal. Kemudian ada bunyi ngeh, ini melibatkan velar. Dan kemudian trill. Trill ini adalah bunyi yang diiringi oleh geletar ya, atau getar. Dan ini posisinya melibatkan alveolar seperti pada bunyi R. Nah, R kita itu adalah R yang bergetar. Jadi yang bergetar itu apa? Pangkal lidahnya, begitu ya. Kemudian ada bunyi frikatif. Dalam hal ini adalah bunyi yang mengalami geseran ya, seperti bunyi F dan bunyi V. F, V gitu ya. Ini F dan ini V. Kemudian ada bunyi S, ada bunyi Z, dan Z. Kemudian ada bunyi faringal, ini bunyi H ya. Ini juga ada bunyi frikatif, afrikatif. Bunyi yang kalau frikatif ini mengalami geseran, kalau afrikatif dia tidak mengalami geseran ya. C, J gitu ya. C, J. Kemudian ada bunyi aproksiman. Nah, bunyi aproksiman ini kalau dalam pembagian bunyi semivokal, nah ini masuk ke dalam semivokal. Nanti kita jelaskan setelah ini ya. Ini bunyi w, dan ini bunyi j. Yang terakhir aproksiman lateral itu adalah bunyi L, gitu ya. Begitu kira-kira bunyi-bunyi konsonan. Kita lanjutkan dengan bunyi semivokal. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk ke dalam konsonan, tetapi waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Contohnya bunyi w dan bunyi y. Nah, teman-teman, kita kembali lagi pada penjelasan sebelumnya bahwa ada ahli yang membagi bunyi segmental menjadi bunyi vokoid dan kontoid. Nah, ahli ini berpandangan bahwa bunyi semivokal ini masuk ke dalam kontoid. Sementara yang membaginya menjadi 3 itu ada bunyi vokal, vowel, bunyi konsonan, dan bunyi semivokal atau semivowel. Kenapa klasifikasi ini digunakan? Karena melihat kekhususan dari bunyi semivokal. Memang secara praktis dia masuk ke dalam konsonan, namun saat diartikulasikan kok ini mirip-mirip dengan vokal ya, sehingga dinamakan bunyi semivokal gitu ya. Contohnya ya tadi w dan y.
Bunyi suprasegmental. Yang pertama adalah tekanan, aksen atau stres. Ini menyangkut keras atau lemahnya bunyi. Dalam beberapa bahasa, tekanan atau stres itu dapat mengubah makna, tapi dalam bahasa Indonesia tidak ya. Kemudian ada nada, tone, ini menyangkut tinggi rendahnya bunyi. Nada itu menyertai bunyi segmental. Dalam hal ini pada umumnya nada mengikuti bunyi vokal. Kemudian nada terdiri atas nada naik, nada datar, nada turun, nada naik turun, dan nada turun naik. Ini biasanya ada pada bahasa bertona atau berton. Dalam hal ini contohnya adalah bahasa Thailand atau bahasa Mandarin. Bunyi suprasegmental yang ketiga adalah durasi. Durasi menyangkut lamanya bunyi diucapkan. Untuk menandakan durasi digunakan lambang titik 2 di samping bunyi segmental atau lambang strip di atas bunyi segmental. Contohnya yang artinya udara. Kemudian jeda. Jeda menyangkut hentian bunyi dalam ujaran. Jeda dibedakan menjadi jeda antar suku ditandai dengan tanda plus. Kemudian jeda antar kata dalam frasa ditandai dengan garis miring atau garis lurus. Kemudian jeda antar frasa yang ditandai dengan garis miring ganda atau garis lurus ganda. Kemudian ada jeda antar kalimat yang ditandai dengan tagar atau tanda pagar. Seperti pada kalimat ini ya, anak yang pandai itu mendapatkan penghargaan. Bunyi suprasegmental lainnya adalah intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Pola intonasi kalimat deklaratif atau kalimat berita adalah datar dan turun. Jadi cenderung turun ya kalau dalam kalimat deklaratif. Kemudian pada kalimat interrogatif cenderung datar dan naik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan intonasi pada kalimat imperatif datar. Terakhir itu mengenai intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Pola intonasi ada 3, ada pola intonasi deklaratif, dia datar, nadanya datar dan cenderung turun. Contohnya, hari ini saya mau kuliah. Pada bunyi kuliah, itu kan cenderung turun. Nah, itu sebetulnya masuk ke dalam pola intonasi kalimat deklaratif. Selanjutnya ada pola kalimat interrogatif. Nah, pola kalimat interrogatif intonasinya itu cenderung naik. Apakah hari ini kamu kuliah? Nah, agak naik. Kuliahnya naik. Kuliah, nah agak naik, berbeda dengan kuliah pada kalimat deklaratif. Kemudian ada pola intonasi kalimat imperatif, datar dan tinggi. Contohnya, kuliah kamu atau sekolah kamu, bersihkan lantai itu kan cenderung tinggi. Maksud-maksudnya itu misalnya untuk deklaratif maksudnya adalah memberitahu, interrogatif maksudnya adalah bertanya, sementara itu imperatif adalah untuk menyuruh. Peranan bunyi bahasa. Bunyi segmental punya peran membedakan makna, dan bunyi suprasegmental punya peran yang pertama, tekanan. Dalam beberapa bahasa tekanan bisa membedakan makna seperti pada bahasa Belanda ya. Kemudian dalam beberapa bahasa tona atau nada juga membedakan makna, tapi dalam bahasa Indonesia tidak membedakan makna karena tidak bernada ya. Bahasa Indonesia bukan bahasa bertona. Kemudian dalam beberapa bahasa durasi membedakan makna, seperti dalam bahasa Arab kita mengenal ada mad tobi'i, mad aridi sukun dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Indonesia durasi tidak membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia intonasi dapat membedakan jenis kalimat. Saya kira di beberapa bahasa lain juga sama ya. Dengan demikian kita bisa tahu maksud dari tuturan seseorang, apakah memberitahu, apakah bertanya, apakah menyuruh begitu ya, dari intonasi yang digunakan. Kemudian dalam bahasa Indonesia jeda dapat digunakan sebagai pemisah atau boundary antar suku kata, frasa, dan kalimat. Baik, untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan Anda bertanya melalui forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.